لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudariku, mukminin mukminat, hafizakumullah. Para tokoh, para ustaz, generasi muda Islam yang diharapkan hadir sebagai generasi baru yang tidak seperti saya dan yang sudah ada. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditemukan Allah di tempat mulia, di ruang-ruang ilmu ini, ruang-ruang yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan guru-guru saya di sini di Masjid Al-Hikmah Surabaya ini. Dan tema yang kita coba angkat hari ini diberikan saya amanah tentang pendidikan. Ini sebenarnya jadi satu hidayah ini. Dan apa yang beliau sampaikan tadi luar biasa. Karena kalau beliau sampaikan makin di sini ternyata generasi muda kita makin tidak kokoh. Ini masalah besar. Kita layak untuk bukan hanya menginformasi, menggugat konsep pendidikan yang sudah berjalan atau bahkan yang sedang kita jalankan. Anak-anak muda ini kan produk kita, karena mereka dulu kita yang ajari. Sekian belas tahun lalu kita dulu ya. Kalau hasilnya seperti hari ini, kita layak menggugat konsep kita, diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Karena mesti ada yang kurang pas, atau mungkin bahkan salah, atau harus dikoreksi. Karena bicara pendidikan itu bicara hasil, bukan hanya bicara teori. Mau bicara kurikulum, semanis apapun pembicaraan kita tentang kurikulum, mau bicara tentang idealisme yang luar biasa, orang terkagum-kagum mendengarnya, itu teori. Tunjukkan mana lulusannya, tunjukkan mana hasilnya. Karena inilah hasil pendidikan Rasul SAW. Rasul wafat, Rasul tunjukkan hasilnya. Madinah yang kecil itu dipenuhi dengan para pemimpin bumi. Ini lulusan sekolah Rasul. Rasul tidak membuat teori seperti kita, teori berkepanjangan, diseminarkan, diworkshopkan, dibuatkan kurikulum begitu rapinya, ya. Simpel sekali, karena ini ciri khas Islam. Islam itu ciri khasnya simpel, sederhana, tapi hasilnya dahsyat. Mari kita koreksi kembali. Tidak usah bertahan kalau salah. Kalimat Umar menarik kebenaran. Dan beliau mengatakan lebih baik segera kembali dari kesalahan daripada berlama-lama dalam kesalahan. Kalau itu hasilnya bermasalah, mesti ada yang masalah. Entah di kurikulum, entah di guru, entah di pengurus, pas semua mungkin bersama-sama semua.
tadi sistem tak. Walaupun memang sekolah bukan satu-satunya tempat dididik, tetapi perlu dipahami kalau sekolah, apalagi kalau hari ini sebagai lembaga pendidikan umpamanya sekolahnya seharian. Kalau kita ambil waktu mereka seharian, mereka jadi cuma seperti hari ini. Mesti kita bertanya. Tentu amanah terbesar ada di keluarga-keluarga muslim juga. Suami istri kau ada kemana? Karena nanti dimintai bertanggung-jawaban di hadapan Allah orang tua. Orang tua. Mami mengumum di sini juga ada fitrah. Sebagaimana hadis sahih Bukhari Muslim. Fatawa bihawidanihi wa nasirah yawmidin. Tidak ada anak dilahirkan kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah. Dan kedua orang tuanya lah yang membuat anak. Corak mereka jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu orang tuanya. Kemana orang tua muslim? Kemana bapak ibunya? Mereka titipkan ke sekolah terus berharap pulang-pulang sore. Kita koreksi ulang yuk. Mesti ada yang salah. Mesti ada yang salah. Nah, kita koreksi ulang. Karena judul kita ini saya diberikan oleh Ustaz Nurhidayat, judulnya luar biasa judul ini. Apa yang beliau sampaikan benar tentang data angka usia, dan beliau memberikan contohnya luar biasa. Beliau memberikan contoh sebagian adalah sahabat, yang satu lagi Muhammad Al-Fatih, dan itu rentangnya 8 abad. Kalau rentang 8 abad, ini berarti sistem. Kok bisa 8 abad sama? Mudah-mudahan hasil prestasinya luar biasa. Kan 8 abad dari zaman sahabat sampai Muhammad Al-Fatih 8 abad lebih. Sampai seperti itu berarti sistem ini. Karena kalau cuma anak ajaib ya hadir sekali-kali, namanya anak ajaib itu hadir sekali-kali. Bukan sistem yang melahirkan. Kalau sama berarti sistem. Dan sistem mereka satu, Islam. Sistem mereka satu, Islam. Kemudian juga masih Allah SWT. Saya ingin garis bawahi 2 kata dulu. Karena ada kata sukses, ada kata semudah di judul ini. Yang pertama, bicara sukses ini memang juga salah satu yang harus kita koreksi ulang tentang definisinya. Kata sukses ini. Saya nukilkan 2 ayat tentang sukses ini. Yang pertama, ketika berbicara tentang kita di dunia ini, tema sukses itu apa? Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf 15, "Wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Ini variabel sukses kelihatan di dunia ini. Saya tidak uraikan panjang karena tafsir ini panjang sekali. Saya cuma ingin sebutkan. Kami perintahkan pada manusia untuk berbuat ihsan, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Jadi tema ayat ini sebenarnya adalah birrul walidain, pada berbakti pada kedua orang tua. Jadi beginilah, anak pinter, luar biasa, hebat, profesor, tidak bakti pada orang tua, gagal pendidikan Anda. Gagal pendidikan ini. Nelfon orang tua tidak pernah mengunjungi, tidak pernah menyapa, jarang senyum, susah. Gagal pendidikan. Apalah sebut anak itu hebat di dunia manapun. Karena ayat ini akan berbicara tentang hasil, bahkan disebut umur. Dan ternyata Allah memulai dengan tema birrul walidain. Wassayna al-insana bil ihsan. Ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika beliau membuka kitab yang luar biasa, beliau punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Kita tahu Al-Adabul Mufrad isinya tentang adab, akhlak dalam Islam. Itu adab dengan siapapun. Adab, yang maksud adab adalah interaksi sesama kita, baik kita sebagai anak ke orang tua, tetangga ke tetangga,
saudara ke saudara, dan seterusnya. Kitab itu kalau dibuka, karena kelebihan Imam Bukhari menurut para ulama adalah fiqhul Bukhari fi tarajumihi, bahwa dalamnya ilmunya Bukhari itu ada di judul bab yang beliau buat. Jadi para ulama sampai mengamati itu. Bukhari itu menunjukkan kecerdasannya dengan cara buat judul bab sampai segitunya. Dan ternyata tadi memang khas para ulama dahulu, kalau tulis kitab itu mengurutkan bab itu dengan logika yang luar biasa, dipertanggungjawabkan logika mengurutkan bab. Kurang lebih kayak teman-teman menyusun tesis disertasi hari ini. Itu semua ulama begitu dulu. Kalau kita buka kitab Al-Adabul Mufrad, bukalah halaman pertama. Kita bicara adab, karena isinya tentang adab. Bab pertama adalah kitab Birrul Walidain. Pertama kali sebelum kita bicara baik sama tetangga, baik sama teman, baik sama orang lain, Birrul Walidain. Sebelum yang lain. Ini orientasi pendidikan. Anak di sekolah yang pintar, tidak pandai lagi pada orang tua, gagal pendidikan. Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurang. Wasbukan mengapa harus berbuat ihsan pada kedua orang tua, wasbukan jasa ibu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ini nanti sebenarnya kunci semuanya. Ini nanti termasuk adalah merupakan kunci yang kita bertanya bagaimana caranya. Ini sebenarnya kunci. Ibunya hamil susah payah, melahirkan susah payah, kemudian hamil sampai menyakit susuan 30 bulan lamanya. Terus setelah itu bicara anak yang dilahirkan itu bagaimana nasibnya. Hatta idza balagha ashuddahu, ketika si bayi itu tumbuh mencapai usia asyud usia balik. Kalau ukur pertama, terminal pertama yang harus dikoreksi ulang konsep pendidikan kita usia balik. Sekarang mari kita lihat di usia pendidikan kita ini hari ini ada masalah dengan usia balik anak kita. Di zaman Rasulullah SAW, zaman wahyu-wahyu ini membimbing mereka, rata-rata anak laki-laki balik umur 15 tahun. Karena ya sahabat seperti Abdullah bin Umar itu waktu menawarkan diri mau ikut jihad di Uhud tahun 3 Hijriah ditolak oleh Rasul karena umurnya baru 14 tahun. Karena jihad tidak boleh kecuali sudah balik, kecuali kasus tertentu. Umur 15 tahun sudah balik. Hari ini balik terlalu cepat karena kesalahan kita. Ini bukan zaman, ini salah pendidikan. Anak balik terlalu cepat itu PR dunia hari ini. Dr. Khalid Ahmad Asyamud dalam beliau seorang pakar pendidikan Islam hari ini, dalam tulisan bukunya beliau menyampaikan tentang bahwa tema remaja ini yang dimunculkan besar-besaran itu sebenarnya adalah penyakit kontemporer yang tidak ada dalam Islam. Tema remaja itu tidak ada dalam tema Islam. Itu bisa bayangkan itu hari ini jadi pembahasan panjang lebar, seminar, didiskusikan, ditulis bukunya segala macam. Penyakit kontemporer baru muncul hari ini. Dalam Islam itu tidak perlu muncul kalau pendidikan kita. Bisa bayangkan bagaimana kita harus rombak total. Balik hatta idza balagha ashuddahu. Karena balik itu jadi tolak ukur, berhenti dulu deh, diterminalkan dulu. Ibarat kita mau menuju sesuatu, coba berhenti di stasiun tertentu atau di halte tertentu. Haltenya itu adalah balik. Harusnya semua kita, orang tua, kita sebagai lembaga pendidikan, kita sebagai masyarakat coba berhenti dulu ketika seseorang anak jadi balik. Karena balik itu dalam Islam punya ukuran. Kalau belum tercapai gagal, ulang lagi pendidikan itu gagal. Ini gedung ini kalau salah fondasi nggak bisa dilanjutkan. Kalau salahnya cuma naruh AC gampang. Kalau salahnya cuma naruh lampu sederhana. Tapi kalau salah fondasi nggak bisa dilanjutkan. Dibangun pun membahayakan, berdiri tinggi lebih bahaya. Begitu dia jadi orang tinggi, orang terkenal itu generasi bahaya. Jadi pertama itu terminal-terminal. Hatta idza balagha ashuddahu. Setelah itu ada terminal kedua. Wa balagha arba'ina sana. Mencapai umur 40 tahun. 40 tahun berhenti lagi. Umur 40 haji ulang tentang dirinya.
Yang di ayat ini digambarkan tidak yang balik tapi yang 40. Yang balik di tema lain. Di usia 40 kata Idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni. Nah, ini variabelnya. Orang sudah umur 40 harusnya sudah ada unsur variabel, semua variabel ini. Qala rabbi auzi'ni, ya Allah berikan padaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bagaimana caranya aku bersyukur atas nikmat yang Kau berikan padaku. Jadi umur 40 itu seharusnya sudah tinggal syukurnya. Paham kalau tinggal syukur? Jadi bukan sedang gelisah atas nikmat yang Allah berikan itu. Ya Allah, ini sudah semua sudah. Tinggal syukur saja saya. Umur 40 sudah tinggal syukur ini. Ini yang suka orang sampaikan tentang pembahasan umur 40 kalau sudah berhasil, soal ekonomi sudah mapan. Itu cuma variabel pertama di dalam ayat ini, bukan segala-galanya. Tapi itu harus ada. Karena setelah itu, karena orientasi nikmat adalah syukur. Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk generasinya dalam surat Ibrahim ayat 37, ketika Allah berfirman tentang doa Ibrahim, mengabadikan doa Ibrahim, itu waktu Ibrahim minta dunia, itu ujungnya syukur. Ujungnya syukur. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi za'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Ya Allah berikan pada anak keturunan itu buah-buahan, saya duduk pada pasir, ujungnya la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka pandai syukur. Orientasi nikmat itu harus syukur. Jadi artinya Masya Allah sudah nikmat luar biasa ya. Jadi umur 40 nikmatnya harus sudah luar biasa. Nah setelah itu tinggal syukur saja. Boleh. Jadi kalau 40 masih gelisah sana sini, berarti belum sampai, masih ada yang salah sebelumnya. Tapi itu tema nikmat itu cuma tema satu dari sekian tema berikutnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nikmat yang Kau berikan padaku wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Karena memang tema pagi orang umur 40 itu dia tidak hanya mengurusi dirinya sendiri, tapi dia betul-betul terikat kuat dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Kalau sekarang umpamanya umur saya 40 tahun, saya ini di keluarga anak kedua. Berapa usia ayah saya? Ya, ternyatanya ayah saya usia sudah 74 tahun. Ya, coba lihat sudah senja usianya. Masya Allah, itu perlu anak, perlu anak yang berbakti, yang memberikan seluruh baktinya pada orang tuanya. Ya, itulah mengapa umur 40 dia harus ikat betul dirinya dengan orang tuanya. Wa 'ala walidayya, pada kedua orang tua. 40 tahun. Kalau 40 tahun sudah asik-asiknya karir, baik, terus lupa orang tuanya, ada yang salah pendidikannya. Saya nggak sempat nih, saya sibuk nih, Allah. Waktu sempat WA berhari-hari dengan teman-temannya kan. Wa 'ala walidayya. Yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Dan agar aku ini ya Allah anugerahi aku gimana caranya supaya aku ini bisa beramal soleh sebagaimana yang Kau ridhoi. Amal soleh. Jadi umur 40 itu Masya Allah itu sudah sangat siap. Begitu Allah tunjuki ini loh amal soleh, berangkat. Ya, kalau umur 40 masih nawar aja tentang kesolehan, ada yang salah. Bisa dikatakan 40 dikasih itu amal soleh, masih mikir, tidak bergerak. Karena di ayat ini bahkan sudah minta pada Allah yang Allah tunjukkan mana amal soleh itu yang Kau ridhoi. Saya siap. 40 tahun. Wa aslihni fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Sekarang ada 3 yang dikatakan jadinya orang tuanya dan keturunannya. Wa aslihni fi dzurriyyati. Ini semua harus sukses. Ya Allah perbaiki keturunanku.
kayak saya, umpamanya nggak tahu umur 40 tahun gitu, berapa umur anak saya yang pertama kira-kira? Saya sudah mulai memikirkan, paling nggak umur sudah SMP, sudah memikirkan generasi. Sudah SMP itu, bahkan mungkin sudah balik atau menjalankan anak pertama itu terminal pertama tentang apakah saya berhasil mendidik anak saya atau saya berhenti dulu koreksi salahnya. Harus begitu, harus berani koreksi, nggak ada jalan-jalannya begitu. Nanti tidak akan jadi, tidak akan ketemu kalimat semudah mungkin. Tak akan ketemu, karena salah fondasi. Itu salah fondasi, bangunan bisa miring, generasi miring itu membahayakan. Waslih di dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku ini sesungguhnya ya Allah taubat kepada aku. Kata taubat dia balik kembali. Ya Allah aku balik kepadamu kembali. Padu kau itu doa taubat cukup dosa kebanyakan. Sebab dulu dihitung dosa banyak sekali. Sudah cukup nyari rezeki haram, berbuat dosa cukup. Ya Allah kembali aku balik. Ini itu ini aku kembali kepada taubat ya Allah. Ini minal muslimin, saksikan aku yang muslim ya Allah. Aku muslim. Sudah menyatakan pertobatan dan menyatakan muslim sejati. Umur 40 tahun. Lihat variabelnya. Di dunia itu kelihatan semua itu. Ada pun ayat yang kedua. Ini bicara tentang akhirat. Jika Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka berhasil masuk surga, itu yang sukses. Dah simpel. Itu sukses tertinggi. Tetapi tema surga neraka itu di dunia nyata, di dunia ada. Kan generasi neraka dan generasi surga ini kelihatan kan? Kelihatan di dunia. Kok jangan sampai perilaku kita tentang surga neraka. Walaupun tentu sekali surga neraka itu Allah SWT, tapi Allah memberikan unsur dan memberikan berbagai tanda itu di surga, itu neraka kan itu. Kok itu jangan itu? Terik matahari di siang hari, kalau terik sudah panas apa ini? Kalau terik pada terik yang memang sangat panas, itu ada sunnah untuk mengakhirkan sedikit sholat zuhur. Ya, kalau terik rumahnya suatu hari terik dan tidak panas sekali hari ini, tempat tidak. Nabi mengatakan abridu bis shalah, kata Nabi, dinginkan sholatmu. Jadi makanya kalau musim panas di Jawa Tengah, itu sholat zuhur tidak pas waktunya, itu bergeser sedikit, dan itu sunnahnya malahan. Kata Nabi, dinginkan sholatmu. Abridu bis shalah. Kenapa? Ada kalimat berikutnya. Inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena terik matahari ini adalah asap jahanam. Loh, dunia ini terhubung ternyata. Dengan surga neraka ternyata terhubung. Jadi ternyata dunia juga. Jadi ketika Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga, itu orang yang faiz. Apa ada faiz? Faiz itu orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil, itu faiz. Jadi kalau tidak segera muncul ciri-ciri generasi surgawi, pendidikan salah. Dan itu tadi terminal serius pertamanya adalah balik. Kalau balik zaman Nabi 15, Masya Allah punya waktu yang cukup untuk menyiapkan. Kalau hari ini anak 12 sudah balik, berarti makin pendek waktu kita untuk menyiapkan mereka. Lu kok bisa makin nyantai? Itu salah. Kok bisa makin nyantai? Makanya harus dikembalikan tentang lingkungan, tentang tayangan, tentang keluarga, tentang pola pendidikan agar usia balik anak kita kembali seperti zaman Rasul 15 tahun. Tidak terlalu cepat. Karena kan kita menyebut hari ini matang terlalu cepat. Nah, di mana-mana matang terlalu cepat itu buahnya masalah. Belum waktu dipetik, ditimbun. Rasanya berbeda dengan yang matang asli pohon. Sama generasi pun begitu. Karena pendidikan generasi, bahkan Quran mengibaratkannya dengan amal. Sama. Baik. Dua ayat itu mendefinisikan kata sukses. Sudah lengkap dunia akhirat.
Jadi yang disebut dengan sukses punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan mapan, rekeningnya berisi, itu cuma 1 poin dari sekian banyak poin. Itu cuma poin nikmat untuk diri kita. Yuk kita definisikan yang kedua. Yang kedua, usia semuda mungkin. Untuk nanti yang terakhir kita akan bicara bagaimana caranya. Usia semuda mungkin. Semudah mungkin itu berapa? Saya masuk dari ayat dulu. Subhanallah. Pendidikan itu panduannya Quran. Hadis Nabi, bukan orang kafir. Kan kita muslim. Kalau memandunya orang kafir bagaimana? Generasi kita mau jadi apa? Kita kagum sama orang kafir. Kita kagum sama Jepang gitu ya. Hari ini ada masuk kurikulum luar biasa, Finlandia kurikulum luar biasa gitu. Jaga kurikulum terbaik. Jangan salah loh mereka kafir. Tapi kan Pak boleh ngambil ilmu dari kafir. Benar, kalau mereka ada kebaikan Islam pasti lebih baik. Kenapa tidak kembali kita punya mushaf Quran, kita punya tafsir bertebaran, kita punya ahli ilmu banyak sekali, kita ada hadis Nabi SAW, kita ada kitab para ulama yang bicara tentang pendidikan. Subhanallah. Kita sudah belajar bersungguh-sungguh dari orang kafir, belum belajar dari Rasul. Itu masalah kita. Kita sudah keliling belajar kemana-mana, belum belajar dari Islam. Itu masalah kita. Kita kembali. Bicara tentang masalah usia semuda mungkin. Berapa memang usia semuda mungkin? Kalau tadi saya bicara tentang masalah balik di surat di ayat itu belum tergambar. Karena kita tentu akan bertanya usia berapa, hasilnya apa, kan gitu. Itu baru sukses namanya. Usia berapa, prestasinya apa. Saya berikan 2 contoh saja. Yang paling banyak 2 contoh saja dalam ayat. Yang satu nabi, yang satu bukan nabi, supaya lengkap ya. Karena kalau saya contoh sama nabi, nanti banyak mengelak kadang-kadang. Itu nabi Pak. Baik, saya kasih contoh 2 sekaligus. Yang pertama nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat masyarakatnya kok pada berbuat kerusakan, menyembah berhala, berbuat kemusyrikan massal, produsen kemusyrikannya bapaknya sendiri. Patung itu bapaknya mahal, dikasih ke orangnya menyembah. Ibrahim berdakwah ke masyarakatnya, mencoba menyampaikan dengan berbagai macam logika, tidak diterima. Ibrahim merencanakan saya hancurin aja di patung-patung. Hancurin oleh Ibrahim patung-patung. Di saat masyarakatnya sedang keluar mengadakan pesta di luar, kosong tempat peribadatan, patung dihancurkan, disisakan satu yang paling besar. Begitu kurang menunjukkan, kampak dikalungkan di patung yang paling besar. Begitu pulang betapa marah, terkejutnya mereka lihat Tuhan mereka berantakan. Kemudian mereka bertanya, siapa yang berbuat ini? Mereka berkata, mereka berkata, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, di kita ini ada fata para muda. Oke, namanya Ibrahim. Ini masih dia di sana. Baik. Jadi Ibrahim alaihissalam itu bukan saja generasi bertauhid, tapi sudah melakukan nahi munkar. Nahi munkar level tinggi sekali. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi nahi munkar itu satu dari 3 unsur kalau umat ini harus mencapai, kalau mau mencapai titik khairiyah, mau mencapai titik kebaikan terbaik. Kalau mau terbaik kembali kita 3 poin harus dipenuhi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar, iman pada Allah. Ibrahim sudah sampai pada titik nahi munkar, bukan cuma iman untuk dirinya, tapi sudah tidak ridho melihat kemungkaran sendirinya. Maka di ayat itu tidak disebut umur, tapi di ayat itu diberikan kata, yaitu fata. Kata fata dalam bahasa Arab, dalam urutan bahasa Arab, fata itu di bawah syabab. Syabab itu artinya pemuda, kemudian sudah dewasa matang. Fata di bawah.
baru saja anak balik. Kita sebut hari ini dengan kata remaja. Kalau remaja Ibrahim sudah punya tauhid yang sekokoh itu, tidak terpengaruh oleh lingkungan rusak beribadah, tapi dia tidak pernah coba. Kemudian dia bilang, ya kalau anak saya ini gimana ya, gampang terbawa oleh teman-temannya, ada yang salah. Pendidikan sering salah. Remaja disebutnya oleh aduh, masih labil sekali, ada salah pendidiknya, pasti salah, pasti salah. Remaja dibilang labil, salah. Loh ini Ibrahim sendirian suara tauhid di masyarakat musyrik, tapi tidak luntur sama sekali. Jadi kalau hari ini kemudian kita di mana Pak anak ini gampang terpengaruh sendiri, dia jadi kebaikan, kumpul sama teman pulang kalau katanya jelek semua. Ada yang salah di pendidikan anak ini. Di mana salahnya kita harus cek apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah di lingkungan. Ini bisa jengkal. Karena ini begitu kokoh. Dan sudah punya semangat dan keberanian itu karena ini muka berisiko, Pak. Dan betul kan resikonya apa? Dibakar anak remaja, dibakar masyarakatnya. Nah ibu kata berisiko, Mas. Dari dulu begitu memang ibu kata berisiko. Artinya itu anak muda sudah sangat siap dari mulai nanti muka sampai resikonya. Anak muda kayak apa? Itu usia mata. Baik, dengan ibu ini. Saya kasih contoh satu lagi yang bukan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memuji mengabadikan peristiwa ajaib tentang Ashabul Kahfi, di ujung di hampir penuntutnya soal Kahfi, di hampir penutupnya kisah Ashabul Kahfi, Allah berfirman, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityah lagi-lagi ini merupakan bentuk jamak dari fata. Jadi kata bentuk banyak dari fata adalah fityah. Berarti ini adalah fata-fata. Ini masih remaja-remaja, usia muda-muda semuanya. Fata, fityah. Amanu bi rabbihim, mereka beriman pada Rabbnya. Siapa kok imannya? Di usia fityah, siapa kok imannya? Wazidnahum huda. Dan kami tambahi bagi mereka petunjuk. Karenanya mereka rela. Mereka ambil keputusan yang tidak sederhana dalam kehidupan seseorang. Anak muda ambil keputusan kalau lingkungan sudah semua rusak, didukung oleh sistem semua rusak, tidak ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Pilihannya mereka adalah lari menyelamatkan agama dari fitnah, atau mereka melepaskan akidahnya. Maka mereka tidak ridho akidah itu. Itu baru benar pilihan. Kalau anak muda goyang kanan, goyang kiri, ketiup tren ke kanan, ke kiri, itu jauh dari arah. Jadi fatal, mereka larikan agamanya, mereka masuk dalam gua, di gua Allah tidurkan 300 tahun tambah 9, kemudian dibangkitkan kembali. Nah, itu Quran bicara tentang usia muda. Kalau dalam data sejarah Islam, seperti tadi sebagian disampaikan oleh Ustaz Hidayat, saya tambahkan sedikit. Di generasi sahabat umpamanya, kalau namanya data usia muda dengan kemampuan prestasi luar biasa, memang begitu sudah. Menjelang Rasul wafat, Rasul angkat panglima muda kan, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, umur 18. Diukur saja 18 tahun, anak kita sampai mana sekarang? 18 tahun. Anak muda 18 diserai pasukan. Ini bukan mau perang kampung, bukan mau tawuran. Tahu tawuran simpel banget. Yang dihadapi tentara Romawi, salah satu tentara terkuat di muka bumi saat itu. Anak muda panglima 18 tahun, dia harus mengatur strategi, dia harus memikirkan pasukannya, dia harus berpikir bagaimana melawan musuh tanpa banyak korban pasukannya, dan seterusnya. 18 tahun.
diserai pasukan, diserai kapal saja berantakan. Diserai pasukan bisa mati semua pasukan. Lihat, ini memang keaslian. Karena Rasul kita sama, 18 tahun seperti itu, sama bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi kasih jaminan, ketika saya baca ayat ini tentang Yosua mudah sekali. Usamanya Rasul memberikan jaminan. Dia, bapaknya sama-sama hebat. Bapaknya adalah Zaid bin Harithah dan memang panglima juga dalam Islam. Dan sudah syahid di Yarmouk, di Mekah. Jadi di perang Mekah syahid ayahnya, kemudian Usama diangkat jadi panglima, dikirim ke arah yang sama dengan ayahnya. Artinya bahwa Nabi memberikan jaminan, ini anak muda, ya, memang layak. Kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitabnya Syiar A'lamin Nubala, beliau menyampaikan tentang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Zaid bin Thabit ini salah satu ini adalah orang yang paling pakar di ilmu faraid. Nabi mengatakan wa afradukum Zaid, orang yang paling ahli ilmu faraid adalah Zaid. Ilmu faraid itu ilmu bagi warisan. Ilmu bagi warisan yang kita tahu, ya, itu rujukan utamanya Zaid. Selain kita mengenal beliau sebagai penulis wahyu Nabi SAW, Zaid itu kan begitu Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat Madinah ini punya tetangga yang di Mekah gak ada, yaitu Yahudi. Sementara Yahudi itu punya bahasa sendiri yang orang Arab gak paham bahasa Yahudi. Maka Nabi memanggil anak asli Madinah, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid sini, kamu paham bahasa Surianinya, bahasa Yahudi? Kata saya tidak. Nabi bilang, Zaid belajarlah, aku merasa tidak aman dengan bahasa mereka. Kata Nabi SAW. Artinya disembunyikan di balik bahasa, mungkin perencanaan. Kalau ada yang bisa, itu penting sampai menguasai bahasa musuh. Ini luar biasa. Nabi itu kasih orang, dan Zaid belajar. Zaid belajar. Targetnya jelas. Zaid, kalau ada surat dari Yahudi kamu ngerti, kalau ada surat kamu bisa membalas dengan bahasa mereka. Kita kaitannya ini. Saya belajar bahasa Yahudi. Tidak bisa dia. Kalau itu pernah lihat bahasa Yahudi, tulisannya, hurufnya, sama Arab sama kan? Jauh banget. Artinya saya sedang belajar sebuah bahasa, ya, yang karakternya berbeda jauh. Kayak kita nih orang huruf Latin nulis dari kiri ke kanan, Arab dari kanan ke kiri. Itu sudah jauh sekali karakternya. Untuk itulah saya mulai belajar. Al-Zahabi rahimahullah menyebut Zaid bin Thabit itu selesai belajar hanya dalam waktu 2 pekan. Belajar bahasa asing 2 pekan. Makanya kelamaan Pak kurikulum kita tentang bahasa asing, kelamaan. Itu kan yang bilang, betul kan saya? Saya sendiri cakap saya kan. Itu kelamaan. 2 pekan selesai belajar bahasa asing. Target tercapai. Yang dahsyat adalah berapa umur saya saat itu? Ada yang menyebut 11 tahun. Ini data. Ulama mencatat data ini dalam sejarah dan riwayat. Dan itu prestasi. Sebutlah siapa? Abdul bin Abbas. Oh, itu orang luar biasa. Berdoa Umar. Abdul bin Abbas. Puncak ilmu Al-Quran. Al-Quran itu puncak ilmu. Ini puncaknya ilmu. Artinya yang paling ahli dalam. Jadi ini orang luar biasa. Abdul bin Abbas. Abdul bin Abbas itu sudah diangkat sebagai staf ahli kekhilafan di zaman Khalifah Umar. Waktu Khalifah Umar dilantik di baiat jadi khalifah, umur Abdullah bin Abbas baru sekitar 15 tahun. Kemana nanti 15 tahun ini? Mesti ada yang salah, pendidikan mesti ada yang salah ini. Ini kita koreksi ulang deh. Mari. Jangan bertahan dengan sesuatu yang salah. Mari kita koreksi.
Baik, data itu wajar. Kalau tadi saya menyebutkan Muhammad Al-Fatih itu oleh bapaknya setelah dididik kan perlu praktek. Kalau kita nyebutnya hari ini praktek kerja lapangan. Kalau kuliah ada praktek kerja lapangan. Karena memang disiapkan bapaknya jadi pemimpin. Tapi ini jelas bapaknya kan dipegang bapaknya. Karena ini tinggal satu-satunya laki-laki yang dia punya. Kakaknya, dia punya kakaknya meninggal di dalam medan jihad, di pertempuran syahid medan jihad, sehingga harapannya tinggal dia ini. Sehingga tampaknya jelas jadi pemimpin. Karenanya dididik jadi pemimpin dengan semua perangkat ilmu yang diperlukan oleh pemimpin. Kemudian habis itu PKL. Di mana PKL-nya? Oleh bapaknya dikirim jauh. Karena dulu ibu kotanya di Edirna itu dikirim jauh ke kota Malaysia. Malaysia itu kota kecil. Disuruh dia untuk mempraktikkan ilmu kepemimpinannya menjadi wali kota di kota itu. Umurnya 14 tahun. Kemana kita? Ini Islam, saya bicara Islam. Saya tidak bicara teori manapun. Ini Islam. Kenapa? Karena kita tidak kenal sejarah kita, karena kita tidak pernah bangga dengan Islam. Kita masih kagum-kagum sama orang kafir. Kalau bicara sukses, bicara orang kafir, gak jauh dari ini orang terkaya di dunia ini punya penemuan ini. Islam punya data lebih canggih dari itu. Tahu Harun Ar-Rasyid? Saya berikan nama yang terkenal saja. Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu khalifah. Ketika dia memimpin, beliau adalah pemimpin terbesar di muka bumi. Tidak ada tandingnya. Wilayah kepemimpinannya makmurnya luar biasa. Makanya beliau ini termasuk tokoh dalam sejarah Islam yang sejarahnya dikacaukan. Karena terlalu kuat dia, terlalu hebat. Dia ilmuwan. Dia ilmuwan besar dalam Islam, ahli ilmu agama, ahli memimpin dengan adil, memakmurkan masyarakatnya, masyarakat yang makmur luar biasa. Waktu pertama dibaiat menjadi khalifah berapa umurnya? 20 tahun. 20 tahun kita lagi sibuk nyari judul skripsi. Ini memang koleksi yang besar. Kita koleksi besar. Oke, cukup ya data itu. Kalau waktu sudah habis, pertanyaan terakhir adalah tinggal bagaimana caranya. Kalau data sahabat data, baca sendiri literatur sejarah Islam yang sangat banyak itu, nanti akan ketemu data yang ajaib. Sebelum saya sampaikan bagaimana caranya, Bapak Ibu, dalam Islam dulu tidak ada orang ahli itu cuma satu tidak, itu tidak ada. Hari ini kalau namanya seorang profesor, dia sebenarnya hanya ahli sub ilmu. Umpamanya ilmu apa nih? Ilmu alam. Nanti geologi, ilmu alam, anatomi. Masuk lagi ilmu apa lagi? Subnya lagi masuk, sub lagi dia pakar di sub ini saja untuk menjadi guru besar di bidang. Kalau dia berhenti di ini, nah ini juga teori pendidikan yang salah. Makanya subhanallah kita harus berani obat, harus kita obat. Karena di dalam Islam, Bapak Ibu tunjuklah siapapun, tunjuklah nama yang Bapak Ibu tahu. Tidak ada orang dengan keahlian cuma satu, tidak ada. Ini harus dikembalikan. Karena saya pernah tulis tentang beda antara profesor dan alama. Islam menyebut al-alama. Orang disebut al-alama itu sebutan untuk orang yang sangat amat berilmu. Dan seseorang itu ensiklopedia. Satu orang itu ensiklopedia. Jadi bapaknya sebutlah siapa ilmuwan umum, ambil ilmuwan umum. Siapa yang mau kita kenal? Namanya Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu disebut sebagai bapak bedah di dunia kedokteran. Sampai sekarang buku beliau tentang perawatan bedah yang ditemukan itu bahkan pernah dicocokkan oleh sebuah acara televisi di Inggris, dicocokkan ke dokter-dokter hari ini. Bahkan alat hari ini masih persis sama dengan bukunya yang ditulis oleh Az-Zahrawi, yang ditemukan Az-Zahrawi. Tapi Az-Zahrawi tidak dapat royalti.
tidak perlu yakin lah. Nah ini karena Islam memang tidak perlu itu juga sebenarnya. Ahli ilmu berikan hak yang setinggi-tingginya ilmu untuk seluruh muslimin dan seluruh makhluk manusia di dunia. Itu saja dikembalikan lagi. Di saat hari ini kita sibuk dengan tema copyright. Dan gara-gara itu saling memenjarakan. Ya, saling memenjarakan. Berikan hak yang tinggi pada ahli ilmu. Setelah itu ilmu beliau disebar untuk seluruh makhluk manusia. Itu Islam. Ada ilmu kan cuma ahli di kedokteran. Ahli itu bagi ilmu astronomi dia ahli, matematika dia ahli. Satu orang itu bisa ahli di berbagai bidang ilmu dan bisa menemukan di setiap ilmu menemukan hal yang baru. Ini masih berikan Islam. Ringkas 5 menit lagi. Bagaimana caranya? Iya. Kalau ini cara sudah gampang sekarang kan? Caranya gampang. Sudah saya bukakan pintunya, nama-nama juga sudah saya sebut sebagian. Caranya gampang. Bapak Ibu tinggal buka sejarah mereka, terus coba fokus pada bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana mereka dididik di kurikulum yang seperti apa, di guru yang seperti apa, dan seterusnya. Baca itu dan ketemu. Dan ternyata polanya sama. Mau itu zaman sahabat ataupun di sekian abad setelahnya. Karena caranya sama, hasilnya pun Allah berikan sama. Kalau kita sekarang pakai cara yang berbeda, pasti bagaimana kita bisa berharap hasilnya sama dan hasil sama. Siapapun itu, siapapun disebut asal ini mau disebutkan oleh orang agama yang aneh. Zahrawi siapa? Anggaplah ilmuwan besar Al-Khwarisi, Ibnu Nafis, Ibnu Umar, Al-Biruni. Anggaplah ilmuwan Andalus besar Abbas bin Firnas, sampai dia itu ensiklopedia luar biasa, menemukan banyak hal di. Bapak Ibu tahu pulpen? Itu pulpen yang berikan itu pulpen yang menemukan Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas itu hidupnya kalau Masehi Abbas 9 Masehi. Ya, keluarga Abbas bin Firnas tidak dapat royalti dari pulpen itu. Kalau Islam rahmatullahi alamin. Karena dulu kan kita tulis kan sebelum nulis lama, betul kan? Ini meningkatkan produktivitas. Karena pulpen itu dikantongi berapa lama saja, ya kan? Lama sekali. Itu tidak sederhana. Karena biasanya kan selang-seluk aja, itu ratusan tahun selang-seluk gitu. Itu soal hasil. Hanya soal ini gelas bening ini gelas saya bening. Gelas bening ini Abbas bin Firnas. Pertama kali kaca bening itu Abbas bin Firnas. Ilmu dia berbagai. Kita hanya mengenal Abbas bin Firnas sebagai penerbang pertama. Kan buah baik saudara, 1000 tahun sebelum baik saudara. Dia sudah kaji dengan semua ilmunya, ilmu matematika, ilmu alamnya, ilmu astronominya. Semua dihitung oleh dia. Untuk dia terbang dari ketinggian di Cordoba. Dan seterusnya. Baik. Semua sama konsepnya dengan akhirnya muncul hasilnya sama. Apa hasil yang sama itu? Saya ambilkan satu contoh potret karena sama. Ambilkan satu contoh potret. Saya sebutkan juga ringkas supaya itu menjadi setidaknya menjadi cahaya awal. Ambillah Muhammad Al-Fatih yang disebut satu hidayah. Muhammad Al-Fatih 14 tahun PKL di wali kota di kota Manisa, 22 tahun dibaiat menjadi sultan ke-7 Bengkulu Utsmani, 24 tahun menjadi dia berhasil membuktikan kalimat Rasul, menjebol benteng Konstantinopel yang legendaris. Baik, di sangat muda, di usia sangat muda itu begitu sudah berhasil menjebol benteng Konstantinopel, dia soal ke gurunya. Beliau punya guru pendamping yang terus mendampingi dari sejak kecil sampai jadi sultan. Gurunya banyak, tapi ini guru yang mendampingi terus.
Syamsuddin. Soal ke gurunya Syamsuddin, kemudian bilang, guru, saya sudah selesai tugas. Dan dari kecil memang dimotivasi untuk menyelesaikan Konstantinopel itu. Sekarang saya mau pensiun dini. Orang di mana-mana pengen lama-lama di posisi jabatan. Sultan tertinggi loh, penguasa tertinggi di muka bumi ini. Malah ini, saat ini, anak muda, coba kalau itu pensiun dini mau kemana-mana? Pensiun dini, dia bilang ke gurunya, saya mau menikmati ibadah. Ada gitu, anak ketika ada gitu. Jabatan buat pertarungan, saling fitnah, saling asap. Itu Islam. Ini hasil dari Islam. Gurunya cuma bilang, nah, kalau kamu ingin menikmati ibadah, kenikmatan ibadah itu pasti akan meruntuhkan semua kenikmatan kamu jadi sultan. Artinya ibadah pasti nikmat daripada kamu jadi sultan. Ini pasti cuma. Ini kata gurunya cuma. Di posisimu hari ini jauh lebih manfaat buat banyak orang. Akhirnya jadi muncul ada dunia tidak izinkan. Bismillah. Coba lihat. Dia sebutkan urutan dia belajar di sekolah. Bukan dia sekolah. Sekali lagi saya sebutkan satu karena ternyata polanya sama, dikasih sama. Dia sebutkan di cara dia dari itu. Muhammad Al-Fatih itu ayahnya Sultan Murad II. Sultan Murad II itu karena inilah satu-satunya harapan pengganti, maka dia serius mendidiknya, peduli betul. Ini ayah luar biasa. Muhammad Al-Fatih juga punya ibu luar biasa. Ini harus dipelajari oleh bapak ibu. Tema ayah ibu. Jadi sekolah tidak akan cukup untuk melahirkan seperti Muhammad Al-Fatih. Kecuali itu anak yang sudah yatim. Jadi kita ternyata hari ini banyak yatim sebelum waktunya. Kalau anak masih ada bapak ibunya, maka bapak ibu itulah orang luar biasa yang ada di balik ibadah anak ini. Walau mungkin bapak ibunya tidak sempat mendidik keseluruhan hidupnya, makanya perlu sekolah dulu. Bapaknya luar biasa, ibunya luar biasa. Sebagai ayah dia sangat peduli. Ibadah ayahnya, doa ayahnya, sama. Ayahnya itu mendoakan setiap hari. Ayah doa, kamu aminkan ya. Didoakan sama bapaknya, semoga kelak dia yang akan menaklukkan benteng Konstantinopel itu. Sebagai itu jelas dari kecil kan. Hari ini kita tidak tahu anak kita mau kemana di depan dari anak soleh. Soleh itu apa artinya? Anak saya sukses kuliah ya. Apa itu kalimat itu mau banget? Apa maksudnya? Amal-amalnya jelas. Bapaknya doakan, ayah doa kamu aminkan ya. Setiap hari. Begitu doa setiap hari disampaikan, diaminkan oleh sang putra. Ya kalimat ampuh orang tua dalam doa itu kan luar biasa. Kemudian bapaknya itu dari kecil anak itu ditanya, setiap hari ditanya tentang proyek penaklukan Konstantinopel. Hari ini kamu niatkan apa? Hari ini kamu niatkan apa? Besok kamu gitu lagi. Hari ini perkembangannya apa? Daripada masih kecil kan? Dia bangun ya. Ibunya sama, bapak ibu itu tidak dalam satu visi yang berbeda. Rumah tangga bapaknya kalau ibunya ngetat repot. Mau kemana keluarga ini? Bapaknya maunya ini, ibunya maunya ini. Belah tuh anak. Jika sudah sulit personality ini belah, karena mulai dari bapak ibu yang belah. Ibunya mendukung visi. Tapi ini anak perlu guru yang jelas. Karenanya mau diserahkan pada guru. Cuma memang Al-Fatih itu punya masalah. Masalahnya anak Al-Fatih sebagai anak kecil ini malas. Anak kecil malas ini. Masalah serius. Sekali lagi saya sering sampaikan ini masalah fasilitas. Bapak ibu yang punya fasilitas kekayaan, jabatan dan seterusnya, saya ingatkan hati-hati. Anak Anda bisa tidak jadi. Karena penyebab Al-Fatih malas adalah fasilitas. Anda boleh kaya raya, Anda boleh punya harta banyak, boleh punya pembantu 50 di rumah, ya.
tetapi anak Anda bukan yang punya. Kalau yang kaya Anda bukan anak Anda, yang pintar Anda bukan anak Anda. Kalau anak sudah merasa pintar, merasa kaya, merasa bermenjabat, padahal dia bukan siapa-siapa, itu tanda kegagalan pertama. Gagal anak kasih. Baik, itu yang menjaga Al-Fatih, anak sultan yang punya Turki dan seluruh bumi yang dikuasai. Siapa yang berani nanti? Semua ada. Ngapain? Belajar susah-susah. Guru gak ada yang cocok. Sampai ketemu guru luar biasa. Ini guru pertama yang luar biasa, Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Perlu guru yang kayak begini. Kalau ketemu anak, coba anak itu kalau malas belajar, mendingan ditekuk dari awal daripada dibiarkan berlama-lama, kemudian ujungnya kita tetap tidak bisa mengarahkan anak ini atas nama kebijaksanaan. Mendidik itu yang bijaksana, mendidik itu yang lembut, yang sabar, itu juga benar, dalam Islam itu benar. Tapi lihat, bapaknya tahu ya anak tidak bisa dengan cara lembut. Kalau anak dengan cara lembut selesai, harus ada cara lembut, harus cara kasar. Tapi bapaknya tahu ya anak tidak bisa dengan cara lembut. Padahal kalau bapaknya gagal di anak ini, tidak punya jelas pengganti. Bapaknya serahkan guru Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Silakan gurunya dipanggil dulu sama guru. Nitip anak saya Pak Guru, tahu dia ya. Dan gurunya tahu ini menyiapkan calon sultan, nggak sembarang, kan? Itu juga penting dianalisa oleh para guru. Ini anaknya siapa? Karena setidaknya pasti orang tua mengharapkan generasi pelanjut keberhasilannya. Bapaknya nyari sasetan, nyari anaknya sekaligus nyari sasetan. Pak Guru saya sasetan ini. Saya ini sasetan ini, kalau dia nggak mau belajar, saset pakai ini. Itu Pak, jadi saya mohon Bapak Ibu serahkan ikut sasetannya. Betul ini. Ini Rasul yang ngajarin. Rasul ini konsep hubungan loh, bukan bukan. Oh sama dia, Islam itu ada lembut, senyum, rahmat, ya kan? Tapi ketika anak tidak bisa diselesaikan dengan pola lembut dan mendekat, maka harus digunakan cara itu. Tanpa menyakiti, tidak boleh melukai. Bahkan mukul tidak boleh menyakiti, mukul tidak boleh melukai. Itu luar biasa. Nanti pukulan pendidikan ada apa-apa? Ada, tahu sama. Ini saya terserah. Itu kali pertama belajar benar, kamu belajar benar. Ini sahabat, tadi amanahnya. Gak mau belajar sahabat. Kaget lah, gak ada yang berani nyamper anak sultan. Tapi kagetnya dia itu tekuk jiwanya, keangkuhan jiwa anak itu. Makanya sekolah akan gagal lah. Selama anak itu merasa jadi orang cerdas, jadi orang pintar, menjadi orang kaya, menjadi pejabat pada masih kecil. Gagal. Kalau posisi ahli ilmu, posisinya adalah pelayan, pembantu dia seperti yang dipikirkan di rumah, pendidikan gagal. Ahli ilmu harus lebih tinggi dari muridnya. Siapa kamu? Siapa peduli? Kamu anak presiden negeri ini, kau anak raja, kau anak siapa peduli? Di sini aku gurumu. Begitu tidak sama. Dan begitu kami kasih Rasul. Ya, baik. Begitulah di pendidikan awalnya. Kemudian begitu ditekuk itu, jiwa ditekuk itu baru mau belajar. Nah, begitu belajar, apa yang dipelajari? Ya urutannya. Dia belajar Quran. Ya usia 8 tahunan selesai 30 juz hafal Quran. Ya, 8 tahunan ke atas sedikit. Dari anak malas tadinya. Selesai. Ini berkurung. Kalau mau berhasil begini caranya gimana? Kalau tidak, saya bertahan. Namanya kita jatuhnya sudah 200 tahun, naiknya bertahan, nggak bisa opat. Bertahan. Tapi harus ada semangat naik. Kalau dan selalu sama, kalau selama Quran hanya tambahan di sebuah sekolah, maka tidak bisa diharapkan perbangkitan seperti kita bicarakan hari ini. Selama Quran hanya pelajaran tambahan yang mudah digeser oleh pelajaran apapun. Karena semua generasi terbaik Islam itu bermula dari Quran.
saya punya kisaran angka rata-rata. Saya kumpulkan nama-nama orang dalam berbagai keahlian dan umur berapa mereka hafal Quran 30 juz. Kalau kita rata-rata 10 tahun. Rata-rata. Oke lah, anggaplah hari ini kita sudah belum sanggup itu. Kalau saat sistem, kalau satu anak bisa. Tapi kita mau sistem. Kalau itu belum bisa bertahan. Sekarang kita ingin bertahan. Ya. Begitu Quran selesai dalam Islam harus belajar literatur kedua dalam Islam. Hadis Nabi. Mau bicara Islam nggak akan lepas dari ini yang sumber utama. Hadis itu juga ada panduannya, berapa yang harus dihafal, bagaimana seterusnya. Setelah itu belajar ulum syariah. Karena dua ilmu ini akan diolah. Quran ada tafsirnya, hadis ada syuruhnya. Itu dikaji akan keluar berbagai ilmu, ada ilmu fikih segala macam. Itu belajar selesai. Begitu belajar itu selesai, ini anak ini mulai dia insya Allah itu juga belajar ilmu bahasa. Bahasa penting sekali, penting. Mau Al-Fatih menguasai bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5 bahasa. Bisa lihat itu. Oh iya, kan efektif kurikulumnya. Gak kayak kita belajar bahasa Inggris 10 tahun. Ujian gak bisa juga. Ada yang salah nih, masih harus ulang. Makanya coba tanya Bapak Ibu sini yang punya keahlian berbahasa, cobalah hadirkan kurikulum berbahasa yang singkat. Al-Fatih menguasai bahasa, kemudian begitu bertahap dia belajar ini bahasa, dia punya bahasa Indo-Turki, punya bahasa Persatuan Arab, kemudian dia punya bahasa sekelilingnya, beberapa bahasa di Eropa dia kuasai. Tentu ada unsur yang tidak pernah bisa dilupakan dan itu adalah bahkan disejajarkan dengan Quran adalah ilmu sejarah. Calon pemimpin tidak tahu sejarah repot. Itu menjadi ilmu penting dimasukkan di anak Al-Fatih. Setelah itulah kemudian dia belajar berbagai ilmu umum yang lain. Belajar matematika, belajar geografi, belajar urutan ilmu. Jangan anak dijejali dengan berbagai macam ilmu umum sementara agamanya belum jadi. Itu bukan yang salah. Saya tutup dengan ayat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah oleh kalian kehidupan akhirat dan jangan lupa kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini dalam Quran disebut hanya yang penting tidak dilupakan. Cuma segitu kualitas dunia ini. Jadi kejar akhiratnya, dunia ini penting kalian jangan lupa. Jangan dibalik. Kalau dibalik, itu masalah pendidikan di negara ini. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum.